Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan atau selamat malam kepada teman-teman yang berkunjung kembali ke video saya. Eh, Untuk pada video kali ini, saya akan mencoba mengangkat salah satu topik yang berkenaan dengan bagaimana pengalaman saya pada saat melalui proses seleksi beasiswa pendidikan Indonesia, di mana kalau teman-teman menyimak di video saya sebelumnya, itu saya sempat mengawali video saya yang memberikan konfirmasi bahwa saya ini merupakan salah satu awardee BPI tahun 2022 yang sempat masuk ke dalam masa sangga. Jadi topik yang akan saya bahas kali ini itu berkaitan dengan tips dan trik melalui masa sangga berkas BPI dengan aman. Nah, ini juga sekaligus untuk memenuhi salah satu request komentar yang ditinggalkan di video saya sebelumnya, yang berkaitan dengan terkait dengan pengalaman lengkap menjalani proses wawancara BPI. Jadi di sini ada salah satu teman yang menyimak video saya itu memberikan isyarat bahwa diminta untuk memberikan sharing pengalaman terkait dengan LOA Diver yang saya gunakan dalam proses seleksi BPI, dan kemudian seperti apa kisahnya sehingga masuk ke dalam masa sangga berkas. Semoga dengan adanya video ini, bagi teman-teman mungkin yang saat ini juga masih berjuang di batch 1 untuk tahun ini, tahun 2023, ataupun yang prepare nanti untuk diseleksi batch 2, semoga saja dibuka teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu referensi bagi teman-teman sehingga di dalam menjalani proses seleksi beasiswa itu teman-teman bisa melaluinya dengan aman, tenang, dan terkendali. Dan tentu harapannya adalah bisa lolos dan dinyatakan sebagai awardee. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, mungkin kita mulai saja untuk sharing pengalamannya. Sebelum memulai video kali ini, mungkin ada baiknya kita perlu dulu saling mengkonfirmasi ya terkait dengan apa itu masa sangga. Jadi, masa sangga itu yaitu rentang waktu atau masa di mana ada masa yang diberikan kepada peserta untuk melakukan sanggahan atas keputusan panitia seleksi. Jadi biasanya pada saat suatu kegiatan atau suatu proses seleksi itu yang diadakan oleh panitia, ada kalanya panitia ini bisa memberikan masa sanggah ketika hasil eh, pengumuman di tahap awalnya itu diumumkan. Jadi karena yang saya ikuti yaitu seleksi beasiswa pendidikan Indonesia khususnya untuk skema S3 untuk PTADN dalam negeri, sehingga tentunya ini berarti bahwa di sini ada keputusan dari panitia BPI yang diberikan oleh kepada peserta, dan apapun keputusannya itu setiap peserta memiliki hak untuk menyanggah. Nah, tapi biasanya tentu ada kelompok yang tentu akan melakukan sanggahan. Nah, siapa itu? Jadi sebelum menjawab itu, mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mengapa seseorang atau seorang peserta itu bisa masuk ke dalam masa sangga? Nah, jadi jawabannya adalah karena peserta yang bersangkutan itu dinyatakan tidak lolos seleksi berkas. Kenapa tidak lolos seleksi berkas? Berarti ini mengindikasikan bahwa ada berkasnya yang dianggap tidak bersesuaian dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku panduan seleksi. Nah, jadi tapi kalau semisal hanya seperti ini penjelasannya, tentu saya yakin dan percaya teman-teman tentu masih membutuhkan sharing pengalaman yang lebih detail sehingga kemudian kenapa seseorang itu bisa masuk ke dalam masa sangga. Jadi saya mulai
video ini untuk mengetahui bagaimana caranya menjalani masa sangga dengan aman, mungkin lebih baik kita perlu dulu mengetahui beberapa penyebab kenapa seseorang atau seorang peserta itu bisa kondusif untuk masuk ke dalam masa sangga. Termasuk juga sharing pengalaman dari saya, bagaimana kisahnya sehingga bisa masuk ke dalam masa sangga untuk proses seleksi beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, supaya sesuai tadi yang saya sampaikan, sebelum kita membahas lebih jauh, untuk menghindari itu kan biasanya kan gini ya, kalau di dalam dunia kesehatan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi mungkin ini sama kasusnya teman-teman. Jadi mungkin juga yang menyimak video ini belum masuk masa sangga, mungkin untuk proses seleksi berikutnya ini juga bisa dijadikan referensi. Jadi setidaknya tahu, oh, poin-poin apa yang memungkinkan teman-teman itu kondusif untuk masuk masa sangga. Ya, gimana kalau kita sudah terlanjur masuk masa sangga, bisa nggak dilalui? Tentunya bisa ya. Jadi bisa disimak melalui video ini. Baik. Nah, clue-nya kalau untuk menghindari kita masuk ke dalam masa sangga, tentu ya jawaban yang tidak ada tandingannya adalah dengan mengikuti panduan dengan teliti ya. Jadi tentu teman-teman yakin dan percaya pasti akan jawab ya iyalah ini tentu sudah menjadi hal yang sangat sudah jelas ya. Jadi kalau tidak mau masuk masa sangga, ya tentu dengan cara mengikuti panduan dengan teliti, memperhatikan setiap syaratnya dan mempertimbangkan apakah list atau daftar persyaratan yang tercantum di dalam panduan itu sudah dapat dipenuhi atau tidak. Dan ini tentu akan berkenan dengan apakah kita akan lulus berkas atau tidak. Namun pada video ini semoga dengan adanya sharing pengalaman akan semakin menambah pengetahuan teman-teman atau referensi teman-teman. Baik. Nah, ada beberapa tips dan triknya ketika kita untuk menghindari masa sangga ataupun yang masuk masa sangga itu semua supaya masa sangganya itu bisa dilalui dengan aman. Nah, jadi ada beberapa poin. Supaya teman-teman bisa fokus, kita baiknya membahasnya satu persatu ya. Jadi kita mulai dulu dari penyebab yang pertama. Jadi beberapa poin yang saya cantumkan ini, saya sempat sudah melakukan survei ke beberapa teman yang seangkatan dengan saya yang sempat masuk ke dalam awarded, dan ini yang saya rangkum beberapa poinnya. Poin yang pertama itu adalah berkaitan dengan bagaimana teman-teman melakukan atau menyiapkan scan berkas ya. Ya, scan berkas ini merupakan bentuk soft copy dari berkas yang akan teman-teman unggah ke sistem seleksi yang disediakan oleh panitia seleksi BPI. Nah, jadi biasanya yang paling ini kemarin yang pernah disharingkan juga oleh beberapa teman bahwa berkasnya itu dinyatakan ditolak karena hasil scan-nya itu dinyatakan buram atau tidak jelas. Jadi semoga ini bisa dihindari ya teman-teman. Jadi ini sifatnya sederhana tapi ternyata itu membuat kondusif teman-teman untuk bisa masuk di masa sangga. Nah, triknya apa? Dan triknya apa ya? Tentu solusi yang terdekat adalah teman-teman perlu teliti dalam menyiapkan scan soft copy berkas ya tentunya harapannya adalah rapi dengan nampak dengan jelas ya. Jadi rapi dalam artian semua sisi sudut kertasnya itu nampak tegak ya, jadi tidak terkesan miring sana sini. Kemudian jelas itu yaitu tadi, kalau blur berarti teman-teman perlu mengulangi scan-nya. Untuk menghindari apa namanya kesulitan atau penyebab ini, kalau saya pribadi sih biasanya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang dapat membantu saya di dalam menyediakan scan. Misalnya kalau teman-teman menggunakan smartphone bisa dengan salah satunya menggunakan aplikasi Cam Scanner. Jujur ini sudah sangat benar-benar membantu saya dalam proses apapun itu. Tapi tentu juga teman-teman bisa menggunakan aplikasi lain yang sejenis, tergantung aplikasi yang membuat teman-teman itu lebih nyaman dalam menggunakannya. Jadi tidak mutlak harus Cam Scanner. Tentu banyak aplikasi lain di Play Store melalui smartphone-nya yang bisa digunakan dalam memudahkan teman-teman untuk menyediakan scan-nya tentu saja tadi dengan rapi dan jelas supaya untuk poin pertama ini bisa dihindari. Atau teman-teman juga bisa menggunakan printer yang misalnya
dilengkapi dengan scanner itu juga bisa. Jadi kalau tidak menggunakan smartphone juga bisa menggunakan peranti yang secara langsung bisa dapat menyediakan scannernya. Salah satunya tadi adalah printer yang dilengkapi dengan scanner. Mungkin itu untuk yang poin pertama. Kemudian poin yang kedua, kalau tadi berkaitan dengan berkas yang buram, yang soft copy hasil scan soft copy-nya, ternyata LOA ini juga kondusif untuk membuat teman-teman masuk ke dalam masa sangga. Kok bisa? Jadi kalau kemarin itu saya sudah sempat sharing juga dengan eh, teman dan salah satunya juga yang saya alami ya. Jadi di sini saya cantumkan. Pertama, di kondisi pertama itu LOA itu kondusif untuk dianggap sebagai mahasiswa eh, ongoing yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi BPI. Nah, untuk poin pertama ini, semoga saya tidak keliru teman-teman ya, bisa nanti ditambahkan di kolom komentar kalau saya ada kekeliruan. Jadi untuk di angkatan saya itu eh, untuk seleksi BPI itu memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengikuti seleksinya bagi mahasiswa yang statusnya ongoing, tapi tidak eh, tidak berstatus sebagai mahasiswa yang di atas semester 2. Jadi maksimalnya itu sampai 2 semester kalau seingat saya. Nah, jadi kalau semisal teman-teman mendaftar itu sudah menjalani perkuliahan dan sudah masuk ke semester 3 untuk angkatan saya tahun lalu itu di tahun 2022 itu sudah auto tidak lulus berkas karena dianggap tidak memenuhi dan memang itu tercantum di dalam panduan walaupun sebenarnya di dalam masa itu ada juga terkesan bahwa ada terkesan ambigu ya banyak yang salah mengartikan salah memaknai dari pernyataan persyaratan yang ada di dalam buku panduan. Nah, jadi eh, kenapa kemudian LOA ini kondusif untuk dianggap mahasiswa ongoing yang tidak memenuhi persyaratan ini akan berlaku ketika LOA yang teman-teman gunakan itu sifatnya statusnya divert seperti saya yang saya alami. Jadi pada saat saya mendaftar di tahun 2022 itu saya menggunakan LOA yang saya peroleh di tahun 2021 dan divertnya itu perpanjangannya itu saya ajukan selama 1 tahun. Jadi karena 1 tahun masanya, sehingga itu kan sudah 2 semester ya, dan saya mengusulkan jadi deadline berkas BPI itu di bulan Juli, sehingga saya dianggap sudah masuk sebagai mahasiswa semester 3. Akhirnya saya dinyatakan tidak lolos berkas itu. Jadi mungkin juga ini melalui video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang mendaftar seleksi BPI dengan menggunakan LOA Divert. Kalau memang dari kampusnya itu memberikan divert sampai 1 tahun. Mungkin ini akan berbeda kalau LOA divert yang teman-teman gunakan itu menggunakan divertnya itu 1 semester ya. Karena tentu kalau semisal tahun misalnya tahun ini tidak lolos dan berniat menggunakan LOA-nya tahun depan kan itu kan sudah lewat dari 1 semester kan. Jadi tentu untuk yang permasalahan yang satu ini akan terhindar. Kecuali memang kalau kampusnya itu memberikan divernya itu sampai 1 tahun. Nah, itu akan bisa jadi sangat kondusif untuk mirip dengan kasus saya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, legalitasnya ditanyakan. Jadi beberapa teman memberikan konfirmasi bahwa ada juga yang dianggap di LOA-nya itu tanda tangannya itu dipalsukan. Jadi ada yang memiliki catatan riwayat pemeriksaan berkas seperti itu. Jadi bisa jadi mungkin dianggap legalitas itu ditanyakan. Bisa saja mungkin tadi penyebabnya bisa jadi yang di poin pertama karena buram dan sebagainya sehingga panitia ini tidak tidak merasa yakin bahwa berkas yang kita unggah itu memang keasliannya itu bisa dipertanggungjawabkan atau misalnya redaksi dari kampusnya
atau dokumen yang diberikan dilampirkan di dalam sistem itu ada bagian yang dianggap itu kurang memberikan keyakinan. Jadi tentu kalau misalnya untuk yang ini mungkin saya lebih menyarankan teman-teman untuk tidak ada salahnya menanyai atau saling koordinasi dengan teman-teman seperjuangan yang juga lagi dalam proses seleksi BPI untuk meminta foto ininya ya, contoh format LOA-nya. Dengan begitu teman-teman bisa yakin bahwa legalitas LOA yang teman-teman berikan itu memang sudah bisa dipertanggungjawabkan ya atau tidak dipertanyakan lagi legalitasnya. Mungkin itu kalau dari saya. Nah, tapi dengan ini ya, dengan misalnya saya tadi dia yang dalam artian panitia ini salah paham ya, salah memaknai dengan satu saya. Kira-kira gimana nih tip dan triknya biar aman menjalani masa sangga? Jadi ya salah satu tip dan triknya nanti sebentar akan saya cantumkan nih bagaimana tampilan saya menyangga berkasnya sehingga alhamdulillah dinyatakan lolos sebagai award di BPI. Nah, kemudian selain LOA itu ada juga permasalahan terkait dengan legalitas dokumen selain LOA. Jadi kalau kemarin tuh sempat sharing dengan teman awardi juga yang lainnya masuk masa sangga itu, yang dipermasalahkan itu adalah surat izin rekomendasi atau surat izin dari atasan. eh, yang kalau di panduan itu memintanya pimpinan universitas, tapi ternyata salah satu pendaftar ini yang menandatangani itu adalah sekretaris. Menandatangani adalah sekretaris. Jadi mungkin clue yang kalau saya secara pribadi mau sarankan kepada teman-teman, jika kemudian di dalam panduannya itu meminta pimpinan, alangkah lebih baiknya memang sebaiknya pimpinan ya. Tapi kalau semisal teman-teman bisa menyangga dengan alasan yang logis dan ini dilakukan juga oleh teman awarde, teman yang ikut berjuang bersama saya di proses seleksi itu disangga dengan menunjukkan struktur OTK. Yang menunjukkan bahwa sekretaris pun ini bisa dinyatakan sebagai pimpinan. Nah, itu. Tapi kalau saya sih secara pribadi sih lebih menyarankan teman-teman untuk kalau bisa diupayakan dulu pimpinannya kecuali kalau memang ada hal kondisi yang benar-benar urgent yang teman-teman ini tidak ada pilihan lain selain harus meminta tanda tangan akhirnya terkesannya diwakilkan oleh pimpinan universitasnya ya mungkin itu tadi dengan salah satu caranya adalah dengan adanya dokumen yang logis ya. Tentu saja kalau dokumen logis itu ya salah satunya adalah dokumen yang resmi yang dipegang oleh kampus yang eh, tempat teman-teman berhome base ya atau teman-teman bekerja. Mungkin itu. Nah, kembali tadi kalau untuk ke kasus saya nih yang menggunakan LOA divert 1 tahun ya masanya dari LOA 2021 saya gunakan daftar BPI di 2022 jadi sudah 1 tahun perpanjangan. Nah, sehingga hasil dari pemeriksaan dari unit ini jadi saya disangkanya adalah mahasiswa ongoing, padahal saya mengajukan divert dan saya belum kuliah. Supaya memudahkan panitianya ini mengetahui hasil konfirmasi sanggahan dari teman-teman. Kalau saya pribadi, secara teknis menyatakan dulu di awal. Jadi jangan keburu menjelaskan kalau ini hanya saran ya. Bukan jangan sih, ini saran. Eh, saya di awal itu langsung menegaskan bahwa saya itu bukan mahasiswa ongoing. Jadi supaya juga ini memudahkan panitianya itu untuk tahu, oh kalau yang disangkakan panitia itu tidak seperti itu yang terjadi. Ya, itu salah satu triknya. Dan hasilnya gimana ya? Alhamdulillah hasilnya saya sudah lulus sebagai awarded. Jadi teman-teman kalaupun yang ada di status masa sangga itu tentu yakin dan percaya selama sanggahan yang disediakan itu logis, insya Allah tentu aman. Dan ini tambahannya, di video ini tambahan informasi bagi teman-teman. Mungkin itu. Nah, kemudian, ini masalah yang paling terakhir, yaitu ketelitian, ya, ketelitian. Jadi ketelitian yang pertama yang sempat menjadi testimoni yang diberikan oleh para teman yang masuk masa sangga itu adalah terdapat berkas yang kurang atau berkasnya tidak lengkap. Jadi kalau saya rasa untuk poin ini amat sangat disayangkan teman-temannya kalau ini sampai terjadi. Jadi kalau bisa sarannya adalah
Kalau perlu lakukan pengecekan ya, pengecekan dengan detail, boleh dengan catatan atau misalnya mencatat di HP, kemudian mencetaknya poin per poin ya. Kalau saya sih biasanya sih amannya menyediakan Google Drive atau menyediakan folder tersendiri di laptop. Kemudian nomor nomor berkasnya yang ada di panduan itu akan sama dengan nomornya di penomoran filenya. Jadi misalnya di penomoran file misalnya surat surat perizinan dari pimpinan universitas itu di panduannya itu nomor satu ya di foldernya juga saya memberikan nomor nama filenya itu dengan pertama nomor satu jadi kita tahu oh berkas mana sih yang sudah ada berkas mana yang tidak ada ini akan sangat-sangat dapat membantu teman-teman untuk mengetahui apakah berkasnya sudah lengkap atau tidak. Nah kalaupun sudah lengkap juga masih perlu hati-hati pada saat melakukan pengunggahan di sistem, termasuk memberikan konfirmasi. Dan ini yang berkenaan dengan poin kedua, yaitu ketidaksesuaian antara skema beasiswa dengan berkas yang diunggah. Jadi, salah satu testimoni yang saya dapatkan dari teman-teman, katanya itu berkas yang diusulkan itu tidak bersesuaian dengan apa yang dicentang terkait dengan pilihan beasiswa yang dipilih. Nah, ini juga masuk dalam kategori penelitian teman-teman ya. Jadi walaupun itu sangat sederhana, tapi ternyata itu sangat kondusif untuk membawa teman-teman masuk ke dalam masa sangga. Mungkin akhirnya teman-teman akan berpikir, memangnya apa sih tantangannya kalau kita masuk ke dalam masa sangga? Jadi kalau boleh saya sharing pengalaman ya teman-teman, jadi salah satu sisi tidak enaknya itu adalah karena kita harus menunggu semua peserta yang lain selesai diwawancarai, baru kemudian kita yang akan diwawancarai. Jadi kita ceritanya itu kalau ambil nomor antrian, kita akan ditempatkan di antrian paling terakhir untuk menjalani proses wawancara. Dan itu tentu membutuhkan waktu yang tentu akan berpengaruh juga kan ke mental kalau menunggu dalam rentang waktu yang lama ya dan itu dia banyak banyak hal yang dapat berdampak pada baik pada kesiapan fisik kita ataupun psikis kita itu mungkin jadi itu tadi beberapa poin yang eh, bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan saya sendiri terima kasih karena telah menyimak video sampai akhir. Harapan saya semoga teman-teman bisa dinyatakan lolos seleksi dan tentunya bisa melanjutkan studinya dengan lancar. Baiklah, dengan ini saya akhiri dengan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di video-video yang lain.